Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Anggraini dengan NIM 2108111353. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Riau angkatan 2021. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dasrul yang sudah memberikan saya waktu dan tempat untuk menjabarkan sedikit mengenai materi ini. Nah, tetapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu, apa sih ideologi itu? Nah, jadi, menurut Kailan, Pancasila sebagai ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata idea atau ideos yang artinya adalah untuk. Dan juga terdapat dari kata lain yaitu ide yang artinya melihat. Nah, dengan demikian, secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar, dan dalam pengertian sehari-hari, ide ini juga disamakan dengan cita-cita, yakni cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus menjadi dasar pandangan. Nah, pada hakikatnya, Pancasila sebagai ideologi negara ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah realitas, yang kedua adalah dimensi idealitas, dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Nah, dimensi realitas ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Nah, dimensi idealitas itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan dimensi fleksibilitas ini mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Jadi, apa aja sih tantangan Pancasila sebagai ideologi negara itu? Jadi sebenarnya tantangan Pancasila ini sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Ditandai dengan ideologi Pancasila yang mengalami pasang dan surut, karena dicampur dengan ideologi komunis dalam konsep Nasakom. Selain itu, pada masa Presiden Soeharto, ideologi Pancasila juga menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Dan pada masa reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara juga mengalami pasang dan surut, ditandai dengan beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, hingga berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Ya, meskipun pada akhirnya timbul juga kesadaran dari penyelenggara negara bahwa Pancasila ini penting dan akhirnya diadakan lagi di kurikulum dan juga di perguruan tinggi. Nah, lalu unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara itu meliputi faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, faktor eksternal ini yang pertama adalah pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, yaitu antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990. Yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Nah, lalu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Selain itu juga karena meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat dari pertambahan penduduk yang semakin banyak dan kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu terjadi kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu terdapat juga faktor internal, yaitu ada pergantian rezim yang berkuasa sehingga melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila ini sering terabaikan. Lalu terdapat pula penyalahgunaan kekuasaan atau sering disebut dengan korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi juga menurun drastis. Nah, lalu apa hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Jadi, Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan di masyarakat, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat dasar-dasar hukum yang bentuknya tertulis. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling keterikatan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila ini adalah ruhnya dan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah raganya. Nah, Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sehingga sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, mungkin sekian penjabaran dari saya mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.